Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita atau kajian kita pada pagi hari ini sekali lagi fiqh zakah sesuai permintaan dari sahabat-sahabat sekalian. Saya pada kesempatan pagi hari ini berusaha semampu saya, sebisa saya menjabarkan dan menjelaskan apa yang mampu saya tangkap dari buku Fiqhus Sunnah terkait dengan penjelasan az-zakah dalam Islam. Ini saya tampilkan langsung untuk bukunya Fiqhuz Zakah karya As-Sayyid Sabiq, penulis Mesir. Kita mulai dari definisinya. Ada banyak penjelasan di sini kalau kita lihat untuk zakat sendiri. Ada selain yang berkenaan dengan zakah, mulai dari definisi, di sini ada jenis-jenisnya. Masing-masing jenis ini nanti ada penjelasan utamanya, nisab dan bagaimana cara pengeluarannya. Langsung saja kita mulai dari definisi az-zakah. Pada buku Fiqhus Sunnah dijelaskan dalam arti terminologis untuk az-zakah. Jadi secara etimologis di sini tidak disampaikan. Kalau secara etimologis az-zakah itu dalam kamus bisa artinya berkembang dan bisa artinya bersih atau suci. Arti etimologis ini tidak lepas atau tidak bisa dilepaskan dari makna atau arti terminologisnya, di mana az-zakah dalam makna terminologisnya yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang, ismun lima yukhrijuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara'i wa summiyat zakatan lima yakunu fiha min raja'il barakah. Jadi harta yang dikeluarkan oleh seseorang, harta itu bukan miliknya tapi itu hak Allah Subhanahu wa taala ilal fuqara yang harus disampaikan kepada para fakir. Dinamakan zakat karena di sini alasannya hanya itu definisinya. Terus di sini kenapa dinamakan zakat? Karena di dalam zakat tersebut itu diharapkan ada barokah atau tambahnya kebaikan bagi utamanya yang mengeluarkan zakat tersebut ya. Selain itu otomatis yang menerima zakat selain roja'ul barokah wa tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Jadi inti kalau kita perhatikan semua aturan Allah Subhanahu wa taala mulai sholat dan apapun itu kalau kita perhatikan memang membersihkan, menyucikan diri utamanya. Jadi yang namanya kebersihan itu ternyata tidak hanya yang sifatnya lahiriah. Lahiriah itu sangat penting sekali, baik bersih badan, pakaian, tempat, makanan, minuman, untuk kebaikan manusia. Itu semuanya penting, tapi lebih penting lagi yaitu menyucikan atau membersihkan diri dan jiwa kita semuanya. Karena dengan bersihnya diri dan jiwa itu kemungkinan besar untuk kebersihan yang sifatnya lahiriah lebih mudah. Setelah itu watanmiyatuha bil khairat. Nah, ini tujuan zakah atau disyariatkannya zakah dalam Islam. Watanmiyatuha bil khairat. Mengembangkannya dengan kebaikan. Fa innaha ma'khudah minaz zakat wa huwa an-nama' wa taharah wal barakah. Jadi untuk az-zakah sendiri di sini kalau gitu kita bisa katakan ini dari bahasa.
diambil dari kata az-zakah untuk masdarnya atau nomina originalnya. Wa huwan nama wa thaharah wal barakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wahai Rasulullah, Allah berfirman kepada Rasulullah, ambillah min amwalihim shadaqatan, dari harta benda orang-orang Islam sedekah. Di sini para mufassirin yaitu menjelaskan kata sedekah yaitu az-zakah yang wajib itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Supaya apa? Membersihkan ya jiwa orang muslimin tersebut ya. Wa tuzakkihim biha, dengan zakat tersebut. Kita tahu bahwasanya zakat itu salah satu rukun Islam yang 5. Dan zakah atau perintah zakah dalam Al-Qur'an itu di apa namanya, dibarengkan ya. Jadi atau untuk perintah zakah ini ya mengikuti perintah sholat di 82 ayat. Terkait dengan kewajiban zakah ini diwajibkan melalui baik Al-Qur'an, sunnah Rasul maupun ijma' ummah atau konsensus umat Islam, ulama-ulama. Untuk dalil-dalilnya selain ayat tersebut di sini banyak hadis. Ini tidak akan saya bacakan satu persatu. Intinya baik ayat maupun hadis ini menjelaskan kewajiban zakah di Islam. Setelah itu ada at-targhib fi adaiha atau memotivasi. Banyak sekali ayat dan hadis yang memotivasi umat Islam untuk menunaikan atau mengeluarkan zakah. Di antaranya tadi ayat yang menjelaskan kewajiban ini disampaikan lagi. Begitu juga hadis-hadis selain ayat tadi, di sini ada wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Jadi pada harta orang-orang Islam itu ada hak bagi siapa, bagi lis-sa'il, orang yang meminta, wal mahrum, dan orang yang dihalangi dari mendapatkan harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini pada beberapa ayat di Al-Dhariyat 15 sampai 19 itu tergolong orang yang bertakwa. Antara ciri orang yang bertakwa itu ia mengeluarkan atau menunaikan zakatnya. Setelah itu ada ayat ketiga, wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Di akhir ayat ini ada wa yu'tuna zakah wa yuti'unallaha wa rasulah. Jadi salah satu ciri atau indikator orang itu mukmin atau mukminah, ia mengeluarkan zakat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan atau memotivasi seseorang untuk mengeluarkan zakat, termasuk hadis ya. Ini tidak akan saya baca satu persatu, intinya banyak sekali ayat maupun hadis yang menjelaskan dan memotivasi seorang muslim mukmin untuk mengeluarkan zakatnya. Kebalikannya, kalau tadi itu ada motivasi, di sini ada ancaman bagi siapa saja yang sudah bisa atau ia tergolong orang yang mampu dan harus mengeluarkan zakat, tapi ia tidak mau mengeluarkan zakat. Di sini ada ancaman yang sangat keras sekali dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya pada surah At-Taubah. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi di sini siapa saja yang menimbun harta bendanya, baik emas maupun perak, di sini bisa dianalogikan dengan harta-harta yang lain dan tidak menginfakkannya dalam jalan atau pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang benar, yang sudah ditentukan, diantaranya yaitu zakah. Maka berilah berita gembira wahai Muhammad kepada mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Di sini dijelaskan siksaannya yang sangat pedih itu. Ya, saya teruskan, intinya ayat-ayat ini termasuk hadis-hadis di bawahnya menjelaskan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mampu dan sudah waktunya untuk menunaikan zakat akan tapi tidak mau menunaikan dan mengeluarkan zakatnya. Setelah itu ada pembahasan berikutnya, hukmu mani'iha atau hukum orang yang
tidak mau mengeluarkan. Kalau tadi itu ancaman, di sini hukumnya itu seperti apa? Karena zakat itu termasuk sekali lagi tadi salah satu rukun Islam yang sudah disepakati oleh semua maksudnya semua alim ulama, semua umat Islam ya. Selain ada ayat dan hadis itu di sini bihaitsu law ankara wujubaha ahadun kharaja anil Islam. Kalau ada seseorang yang ingkar dengan kewajiban menunaikan zakat, ia keluar dari agama Islam. Wa qutila kufran illa idza kana haditha ahdin bil Islam fa innahu yu'dzar. Dan sekali lagi ia keluar dari agama Islam kecuali ia baru masuk Islam mungkin karena tidak tahu ini di dimaafkan bijahlihi bi ahkamihi karena tidak tahunya dengan hukum tersebut. Beda lagi dengan amma manimtana'a an adaiha. Adapun seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat tapi ia tidak beriktikad bahwasanya zakat itu tidak wajib. Maksudnya ia yakin bahwasanya zakat itu wajib tapi ia tidak mau. Itu hukumnya dosa bimtinaihi duna ayakhrujahu dzalika anil Islam, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Intinya itu untuk hukum yang tidak mau mengeluarkan zakat. Setelah itu ada pembahasan kelima yaitu bagi siapa saja zakat itu. Di sini dijelaskan zakat wajib atas seorang muslim yang merdeka. Al-malik lin nisab yaitu orang yang memiliki nisab untuk harta-harta tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya. Min ayyino min anwa'il mal tadi. Alladhi tajibu fihi zakah. Jadi di sini ada 3 syarat wajib seseorang itu harus mengeluarkan zakat. Yang pertama muslim, merdeka dan memiliki uang yang sampai nisabnya sesuai dengan jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Di sini ada penjelasan wa yushtarat fin nisab. Tadi di syarat wajib yang ketiga yaitu an-nisab. Untuk nisab sendiri itu ada beberapa syarat yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama yaitu ayyakuna fadilan anil hajati dzaruriyah, yaitu harta yang dimiliki ya kan itu atau nisab yang dimiliki itu merupakan lebihan dari kebutuhan primernya ya. Jadi yang namanya nisab itu tidak mencakup sekali lagi tidak mencakup kebutuhan primer seseorang. Allati la ghina lil mar'i anha, yang seseorang itu tidak bisa lepas dari kebutuhan tersebut seperti halnya makan, minum otomatis, setelah itu pakaian, maskan. Nah, ini tidak dihitung. Nah, yang namanya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, wal markab dan kendaraan. Sekali lagi kendaraan primer kalau memang jauh harus menggunakan mobil itu tidak dihitung kalau memang harus. Itu jadi primer. Jadi tataran primer di sini antara satu dengan orang lain itu berbeda untuk kebutuhan primer sendiri. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, termasuk alat untuk yang digunakan untuk kerja ini masuk kategori primer. Ini tidak dihitung masuk kategori nisab nanti ya. Itu syarat pertama pada nisab. Yang kedua, ayyahula alaihil haul al-haulu al-hijriyu. Jadi harus nisab itu ada terus selama 1 tahun hijriyah. Untuk cara menghitungnya dimulai kapan? Semenjak orang itu memiliki harta sampai nisab, misalnya 1 Syawal, ia mulai terhitung di situ. Harus mengeluarkan zakatnya kapan? Mulai itu setelah 1 tahun. Jadi sampai 1 Syawal di tahun berikutnya. Kurang lebih semacam itu. Di sini ada beberapa penjelasan. Kalau di pertengahan tahun Hijriah itu tidak sampai nisab, maksudnya berkurang. Ada kondisi-kondisi tertentu sehingga mengakibatkan
harta yang sudah sampai nisab di awal tahun itu pada pertengahan tahun tidak sampai nisab. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Di antaranya jumhur ini ada mazhab kita yaitu Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwasanya orang yang mempunyai harta tersebut ia memulai menghitung lagi pada saat ia sampai nisabnya lagi. Ya, misalnya di Rabiul Awal itu tidak sampai satu nisab, tidak sampai nisabnya. Setelah itu di Rabiul Akhir sampai nisab, menghitungnya di Rabiul Akhir. Yang awalnya tadi satu Syawal. Tapi menurut Abu Hanifah ini tidak masalah di pertengahan ketika ada masalah sehingga atau ada kondisi-kondisi tertentu sehingga uangnya itu tidak sampai nisab. Yang penting di awal sama di akhir itu sampai nisabnya, ia wajib mengeluarkan. Nah, ini terkait dengan 1 tahun tidak berlaku pada zakat tanaman dan buah-buahan. Kalau tanaman dan buah-buahan ini zakatnya ketika panen ini jelas yang kita ketahui. Ini terkait dengan syarat pada nisab. Satu tadi kebutuhan primer itu tidak masuk kategori. Setelah itu 1 tahun kecuali zakat tanaman dan buah-buahan. Setelah itu di sini dijelaskan ada permasalahan bagaimana zakatnya harta anak atau orang yang sedang mengalami gangguan jiwa itu seperti apa? Az-zakah fi mali sabiyi wal majnun. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i di sini dan imam-imam yang lain, diantaranya di sini ada zakat anak-anak dan harta anak dan orang yang mengalami gangguan jiwa ketika ia memiliki harta sampai kepada nisab. Di sini menurut Imam Asy-Syafi'i itu wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu menurut Syafi'iyah itu haknya harta, bukan tanggungan seseorang tapi harta. Beliau menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr anna Rasulullah qala man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wa la yatruku hatta ta'kulahu as-sadaqatu. Jadi siapa saja yang memelihara anak yatim dan anak yatim tersebut memiliki harta, hendaknya ia itu meniagakan harta tersebut, jangan dibiarkan sampai habis dimakan. Maksudnya harus mengeluarkan zakat terus hartanya berkurang. Nah, ini yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ini mursal, tapi karena As-Sayyidah Aisyah mengeluarkan zakatnya harta anak yatim, di sini menguatkan pendapat beliau. Beda sama selain Imam Asy-Syafi'i di sini banyak di sini ada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, Abdullah ibnu Umar. Setelah itu ada Imam Malik, Ahmad, Ishaq. Tapi ada juga di antara ulama-ulama yang tidak mengharuskan, mewajibkan hartanya anak yatim itu ketika sampai nisab atau orang yang kena gangguan jiwa tadi untuk dikeluarkan zakatnya, di antaranya Imam Sufyan dan Abdullah ibnu Mubarak. Setelah itu yang ketujuh ada permasalahan lagi al-malik al-madin. Seseorang memiliki nisab tapi ia berhutang. Itu seperti apa? Di sini ada penjelasannya. Ketika ada seseorang yang punya uang tapi di sisi lain ia punya hutang.
Di sini hutangnya di apa namanya ditutup dulu, setelah itu atau dibayar dulu lebihannya ketika sampai nisab baru dizakati. Ketika tidak, itu tidak wajiban untuk zakat. Nah, di sini penjelasannya la shadaqata illa an dhahrin ghaniyin, karena ia termasuk tergolong di sini fakir menurut penulis ya. Dari hadis la shadaqata illa an dhahrin ghaniyin. Jadi tidak kewajiban membayar sedekah atau zakat kecuali orang yang kaya. Dan hadis-hadis yang lain bahwasanya zakat itu diambil dari orang yang kaya, di antaranya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya dan diserahkan dibagikan kepada orang fakir. Di sini untuk hutang itu mencakup hutang kepada Allah dan hutang kepada orang ya. Setelah itu man mata wa alaihi zakah, orang yang meninggal tapi ia berkewajiban menunaikan zakat, belum sampai menunaikan zakat tapi sudah meninggal, itu seperti apa? Ini tetap wajib dikeluarkan. Tapi mengeluarkan zakatnya wa tuqaddam 'alal ghurama wal wasiyah wal warathah. Jadi ini sebelum dibagi ini harus dikeluarkan zakatnya karena tadi merupakan tanggungan. Intinya hutang sama Allah Subhanahu wa taala yang harus dibagikan kepada orang fakir, baru dibagikan warisannya. Setelah itu dalam menunaikan zakat disyaratkan untuk niat ya. Niat karena semua amalan apalagi zakat ini harus didahului dan disertai dengan niat yang baik. Yang ke-10 ada waqtul wujub. Ya harus menunaikan zakatnya pada waktu kewajiban menunaikan zakat. Di sini ada penjelasan bagaimana ketika menunda seperti itu. Nah, ini memang dianjurkan begitu sudah masuk waktunya zakat, dianjurkan harus apa namanya mengeluarkan zakat itu. Di sini dijelaskan wa yahrumu ta'khiru adaiha an waqtil wujub illa idza lam yatamakan min adaiha. Jadi haram mengakhirkan mengeluarkan zakat kecuali tidak sempat atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan seseorang itu tidak bisa mengeluarkan pada waktu harus ia mengeluarkan. Fayajuzu lahu ta'khir, karena yang seperti itu boleh diakhirkan sampai hatta yatamakan, sampai ia dapat mengeluarkannya. Intinya di sini ada anjuran secepatnya untuk dikeluarkan. At-ta'jil bi'ada ya. Kalau tadi itu ada pembahasan mengakhirkan, di sini bagaimana kalau mendahulukan? Nah, di sini mendahulukan boleh ya, juzu ta'jilu zakah wa ada'uha qablal haul walau li'amain. Bahkan tadi yang syaratnya 1 tahun itu bisa didahulukan 2 tahun sebelumnya. Nah, ini bisa dilakukan semacam itu ya. Ini diantaranya pendapat Az-Zuhri, Imam Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Banyak sekali imam-imam yang memperbolehkan itu. Tapi ada juga yang tidak boleh harus pada waktunya. Nah, perbedaannya letak perbedaannya di sini, apakah zakat itu ibadah atau hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang punya harta tersebut kepada fakir miskin. Kalau melihatnya ibadah itu dianalogikan dengan sholat. Jadi sholat kalau tidak dilaksanakan pada waktunya itu tidak sah ya. Atau kecuali kalau qadha itu sah tapi dapat dosa semacam itu. Nah, ini yang tadi tidak memperbolehkan. Kalau yang memperbolehkan pendapat yang pertama itu karena itu merupakan hak kewajiban bagi orang miskin, kapan menunaikannya terserah tapi tidak boleh diakhirkan intinya. Boleh lebih diawalkan. Setelah itu doa alil muzakid. Ada tuntunan bagi orang yang mengeluarkan zakat untuk didoakan.
Mungkin sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke beberapa harta yang harus kita keluarkan zakatnya, kita buka sesi tanya jawab dulu. Ustadz Rohani. Baik, Ustadz Miftah, terima kasih sekali. Dengan adanya tanya jawab yang lebih awal ini, bisa diharapkan ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki hal yang perlu disampaikan untuk bisa disampaikan lebih awal. Untuk itu, kita persiapkan dulu agar bisa bertanya jawab dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan, mohon untuk bisa menghidupkan videonya, kemudian melambai ke kamera sehingga kami tahu siapa yang akan bicara. Dipersilakan. Pak Harudin, dipersilakan. Setelah itu nanti Pak Edi. Ya. Baik, saya langsung saja. Mohon penjelasan tentang kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang hutang ditutup dulu, baru ditutup nisabnya untuk zakat. Bagaimana kasusnya kalau hutangnya itu kembaliannya dengan cara diangsur? Maaf, misalkan pinjamnya di lembaga keuangan, kemudian angsurannya sekian, ataukah sesuai angsuran itu? Ustadz Miftah, apakah pertanyaannya bisa ditangkap dengan baik? Iya, insya Allah. Ya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz Harudin atas pertanyaannya. Untuk hutang kepada Allah di sini beragam, di antaranya yang sifatnya uang ya. Misalnya seseorang itu punya nadar, di antaranya sakit, ketika sakit ia akan mensedekahkan sebagian hartanya. Nah, ketika belum disedekahkan, itu uang tersebut tidak masuk kategori nisab tadi. Contoh ya, di antaranya itu masuk kategori hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dimengerti Pak Harudin? Yang pertama bisa. Oke ya. Terus yang kedua, misalnya mengajukan misal tapi ada kejadian seseorang yang hutang ke lembaga atau instansi tertentu dengan cara diangsur untuk membayarnya ya. Nah, ini angsurannya itu digunakan untuk mengurangi, kalau angsurannya tiap bulan itu angsurannya digunakan untuk mengurangi hutang tersebut. Misalnya ia punya hutang yang diangsur setiap bulan itu taruhlah 3 juta. Setelah itu sisa dari pendapatan tiap bulan itu masih 4 atau 5 juta. Intinya lebihannya ini sampai pada nisab. Karena nisab harta itu kurang lebih 45 juta kalau dirupiahkan sekarang. Karena kalau kita prediksi harga emas 1 gramnya itu 500.000 misalnya. Karena harta itu disamakan dengan emas atau perak yang nisabnya 85 gram untuk emas. 85 kalau dikalikan 500.000 kurang lebih 45 juta itu. Nah, ketika
Kelebihan dari penghasilan setelah digunakan untuk mengangsur itu sampai nisab, yaitu harus dikeluarkan zakatnya. Ketika itu tidak masuk atau belum sampai ia dikategorikan orang yang punya dan wajib mengeluarkan zakat harta tersebut. Bisa ditangkap Ustaz Farudin. Matur nuwun. Oke. Assalamualaikum, Ustaz Nisa. Waalaikumsalam. Ya, suaranya agak berdengung, mungkin gangguan. Alhamdulillah bisa ada kesempatan bertanya. Ustaz Nifah, zakat itu membersihkan dan mensucikan. Kalau kita tangkap, untuk zakat fitrah itu yang mensucikan jiwa, lalu zakat mal itu yang membersihkan harta. Zakat mal itu harus dihitung mencapai nisab. Kalau zakat fitrah ini tidak memperhitungkan nisab. Nah, terkait dengan zakat mal, ada ketentuan harta itu mencapai nisab, lalu lama 1 tahun. Nah, persoalannya ketika zaman itu sudah sangat materialistik, orang menjadi tidak begitu terkontrol untuk memenuhi kebutuhan. Bukan primer, tapi yang sekunder. Sehingga kalau menunggu 1 tahun, hampir-hampir nggak sempat berzakat, karena terus saja kebutuhan-kebutuhan itu, termasuk tadi berhutang, hutangnya untuk yang konsumtif. Nah, sehingga saya ingat fatwa dari Dewan Syariah Rumah Amal putus ya. Dipersilakan. Ya, baik. Untuk menghitung zakat itu tidak usah menunggu 1 tahun, tapi karena ini analoginya dengan petani zakat dikeluarkan pada saat panen, maka PNS panennya adalah sebulan sekali, maka setiap bulan itu zakatnya ditunaikan. Lalu menghitungnya paling mudah adalah yang minimal 2,5%. Nah, ini yang jalankan di Rumah Amal selama ini seperti itu. Mohon penjelasan dari Ustaz Nifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Zakat fitrah itu siapa yang punya kewajiban untuk berzakat fitrah dalam arti kekayaan. Kalau dia termasuk yang tidak mampu seperti apa yang tidak punya kewajiban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edi atas pertanyaannya. Terkait dengan harta mal ini di buku Fiqh Sunnah atau di buku-buku lain juga, di zakat itu untuk harta dikategorikan 2 jenis harta itu. Ada jenis yang az-zahirah atau yang jelas, artinya mudah untuk dihitung, seperti halnya tadi ya, tanaman dan buah-buahan dari barang petani itu mudah dihitung, termasuk hewan. Terus ada tambang, harta karun itu bisa dihitung, masuk kategori az-zahirah dalam buku ini dijelaskan.
Untuk al-fiddah, az-zahab, atau harta mal ya tadi, mal itu masuk kategori al-batinah. Pelaksanaan pemungutan zakat ini pada masa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar masih dilaksanakan. Itu masih bisa didata. Tapi pada masa Sayyidina Utsman di buku ini dijelaskan itu sangat susah sekali untuk yang al-batinah. Karena tadi ada penjelasan di antaranya pendapatan orang kan beragam. Bisa kalau sama sekarang memang tidak ada alat untuk mendata itu kelebihan kita. Tapi pada masa Sayyidina Utsman itu tidak dikumpulkan seperti untuk yang batinah seperti pada masa sebelumnya dikarenakan susahnya itu. Dan selain susah memperhatikan istilahnya perasaan orang yang punya harta tersebut itu kalau di buku dijelaskan itu. Lah sekarang untuk susah mendata itu yang asli ya kita bisa katakan mudah kalau kita hanya lewat misalnya tadi pendapatannya ya, tapi pengeluarannya kita tidak tahu. Yang susah di situ. Sekarang kita bisa katakan mudah atau susah juga. Nah, kalau yang mudah silakan bisa yang dilakukan badan-badan amal sekarang ya. Silakan. Itu menurut kemantapan masing-masing memang ya. Tapi saya menjelaskan yang ada di buku ini di Sunnah itu masuk kategori al-amwal al-batinah atau harta benda yang susah untuk di data intinya. Masuk kategori itu. Terkait dengan kebutuhan seseorang yang beragam, karena zakat ini sekali lagi tadi ada yang masuk kategori ibadah dan kita tidak memungkiri itu. Memang erat sekali dengan kemantapan keyakinan seseorang itu. Ada yang menghambur-hamburkan uang, akhirnya ia beralasan ini saya belum sampai karena kebutuhan primer saya ini. Nah, itulah masuk ibadah. Mungkin kalau pemerintah dalam hal ini menyikapi dengan tegas, ini mungkin lebih mudah. Jadi bisa ditentukan di depan seseorang. Kita mengetahui dalam keluarga itu beragam. Ada yang anggota keluarganya 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang bahkan 8. Wajib dinafkahi. Itu tidak boleh disamakan. Padahal di data misalnya kita temukan itu penghasilan tiap bulan 10 juta taruhlah, dipotong tiap bulan itu hutangnya 2 juta masih 8. Ternyata ketika diselidiki ya tanggungannya banyak. Ya kayak gitu, masalah-masalah banyak intinya untuk mendata uang yang masuk kategori al-batinah tadi. Tapi kalau dalam buku itu dijelaskan kalau memang betul-betul kebutuhan primernya itu tidak ketika dipenuhi dan tidak sampai nisab hartanya itu tidak wajib zakat. Di situ butuh kehati-hatian karena ibadah itu memang hati-hati memperhatikan orang yang harus mengeluarkan zakat, tapi tidak boleh mengabaikan fakir miskin. Dua-duanya harus diperhatikan karena ya, kalau masuk kategori muzaki yang harus mengeluarkan zakat. Kalau tidak, nanti jadi salah juga. Kebalikannya juga salah. Makanya di sini Sayyidina Utsman bin Affan itu dengan kehati-hatiannya itu tadi melihat kondisi situasi pada waktu itu. Beda sama hewan, sama tadi yang mudah untuk didata itu dikelola langsung. Nah, kurang lebih semacam itu penjelasan untuk yang pertama. Ya. Jadi itu butuh perhatian, betul-betul kita harus selektif, harus hati-hati, lebih hati-hati intinya, ya. Tapi apapun itu kalau memang sudah diteliti, sudah didata, ternyata orang-orang di sekeliling kita yang lebih tahu itu seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Edi, ya silakan, tidak masalah, wong itu memang datanya semacam itu, ya. Diambil saja maksud saya. Tapi tadi kita betul-betul harus hati-hati siapa yang harus mengeluarkan zakat sama yang tidak.
Karena kebutuhan orang itu beragam. Kita tidak tahu di rumahnya itu kebutuhannya apa saja. Nah, ini yang disampaikan oleh mu'allif atau penulis di sini, menceritakan sahabat Uthman itu sendiri. Terkait dengan zakat fitrah itu yang wajib orang yang punya harta atau makanan pada waktu malam sampai 1 hari Idul Fitri itu. Kalau tidak punya sama sekali, ia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah karena untuk makan sendiri ia tidak mampu. Ya. Nah, terus untuk mulai membayar ini kewajibannya kapan? Ini ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang wajibnya itu mulai ghurubus syams, terbenamnya matahari, tanggal 1 Syawal. Ada yang wajibnya itu setelah tulu'ul fajar, terbitnya fajar. Nah, ini perbedaan ketika ada bayi. Ada bayi yang lahir setelah ghurubus syams, terbenamnya matahari. Kalau menurut pendapat pertama itu wajib zakat, kalau pendapat kedua tidak. Yang menzakati siapa? Otomatis walinya. Siapa yang mampu tadi? Kurang lebih itu terkait dengan zakat fitrah atau pertanyaan kedua. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Edi, monggo. Malam punya harta untuk sampai makan sampai besok, kayaknya saat ini semuanya punya. Berarti semua orang itu wajib membayar zakat fitrah. Tapi dia tergolong muzaki. Nah, lalu harta zakat fitrah sudah terkumpul didistribusikan. Nah, dia itu termasuk golongan miskin. Fakir itu tidak, tapi miskin. Maka dia itu statusnya jadi 2 ya. Ya mustahik, ya muzaki. Apa seperti itu ya Ustaz Miftah? Moga. Ya. Terima kasih. Jadi kalau tadi pertanyaannya siapa yang berkewajiban itu yang ia punya harta untuk makan tadi malam dan siangnya. Itu kalau di buku. Terkait dengan fakir itu apakah orang yang bisa makan pada waktu malam sama siangnya itu apakah itu masuk kategori goni atau fakir? Karena zakat fitrah itu tidak beda sama zakat mal, beda sama zakat yang lain ya. Karena memang tujuannya untuk membersihkan ketika kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat puasa, untuk membersihkan itu pada intinya. Tidak kita pungkiri walaupun kita ini mungkin banyak ya kan ibadah-ibadah yang disyariatkan, tapi banyak sekali juga hal-hal yang kita lalaikan juga. Kita tidak pungkiri, itu tujuannya diantaranya. Jadi bisa dikatakan orang tersebut yang harus menunaikan zakat fitrah itu belum tentu ia orang dikatakan ghani yang tidak tidak boleh menerima zakat. Nah, ya, itu maksudnya. Jadi dua istilah ini berbeda pada zakat. Makanya ada pembahasan zakat fitrah sendiri ya. Kurang lebih itu. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Ustadz Miftah. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik Ustadz Miftah? Oke, bisa. Terima kasih. Para sahabat sekalian, mohon maaf untuk tidak menghidupkan mikrofon sendiri karena itu mengkacaukan komunikasi. Tadi saya jelaskan ada suara feedback karena ada salah satu peserta yang menghidupkan mikrofon sehingga suara yang diterima dari siaran ini menjadi suara feedback masuk kembali. Oleh karena itu mohon dengan hormat, pertanyaan ini akan diatur oleh moderator tidak menghidupkan mikrofon sendiri tetapi akan dihidupkan oleh moderator. Cara tunjuk jari ada 2 macam, yaitu tunjuk jari dengan secara melambai ke kamera, dalam hal itu kamera Anda harus hidup, atau mengklik gambar tunjuk jari yang ada di aplikasi teman-teman sekalian. Berikutnya akan ada Ananda Fadil disusul dengan Ibunda Langlang Handayani. Ananda Fadil dipersilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya,
Kalau zakat fitrah itu lebih baik dititipkan orang lain atau dikasih ke masyarakat sendiri atau fakir atau miskin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Fadil yang tadi sudah sangat tekun mengikuti kajian ini dan juga menunggu lama antri untuk bertanya tadi. Terima kasih sekali Ananda Fadil. Dan sekarang sudah sampai gilirannya dan akan dijawab oleh Ustadz Miftah. Dipersilakan Ustadz Miftah. Terima kasih putranya Dr. Parmin J. Mas Fadil, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pendistribusian zakat termasuk zakat fitrah itu memang yang lebih baik orang yang muzaki sendiri karena akan terjalin ikatan kasih sayang antara ia sama yang diberi zakat. Tapi semuanya baik, bukan berarti tidak baik ya. Karena pertanyaannya lebih baik, bukan berarti tadi tidak baik. Jadi yang diserahkan oleh tangan kedua itu tidak masalah juga, baik juga baik ya. Nah, kurang lebih itu ya. Telah dijawab tadi oleh Ustadz Miftah ya. Ananda Fadil, saya mau cek apakah jawabannya udah jelas, Mas? Jelas. Wah, terima kasih ya. Kita kasih nilai 100 ya. Ya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih, Dr. Parmin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang sekali. Ikuti sampai selesai ya. Ya. Terima kasih, Mas Fadil. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, kajian ini diikuti oleh teman-teman, rekan-rekan dari berbagai macam background dan usia, juga dari berbagai macam daerah, dari luar kota, tidak hanya dari Semarang. Dari ini ada teman-teman dari Blora, dari Temanggung, dari Semarang Atas, Semarang Bawah, ada juga dari mungkin tempat lain yang tidak bisa saya deteksi karena nama usernya menggunakan nama merek handphonenya atau nama laptopnya. Hari ini Pak Edi juga menggunakan nama samaran Asus. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita berikan mikrofon kepada Ibunda Langlang Handayani. Beliau tidak menghidupkan kamera, tapi saya kira insya Allah bisa didengar suaranya. Monggo Bu Langlang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, saya mau bertanya tentang harta anak tadi, nggih, Pak. Itu harta anak itu misalkan kalau dulu waktu anak-anak masih kecil gitu, kemudian mereka punya uang sedikit karena diberi seseorang dan lain-lain, kemudian kami yang mengumpulkan dalam 1 tahun katakanlah bisa mencapai nisab seperti itu. Apakah itu yang dimaksud dengan harta anak yang harus disakatkan atau yang seperti apa? Kemudian yang kedua tentang tanah. Kalau misalkan ada tanah seperti itu dan Junsewu dalam tanda petik hanya ditanami biasa dan tidak dipanen secara rutin seperti itu, apakah itu juga sudah termasuk yang harus disakati? Kemudian yang ketiga, jika dalam satu keluarga itu katakanlah suami istri itu ada penghasilan sendiri-sendiri, zakatnya itu dihitung bersama atau masing-masing. Katakanlah misalkan sang istri punya, kemudian kalau dihitung sendiri itu belum masuk 1 nisab dalam 1 tahun. Tapi kalau dihitung bersama dengan suami itu masuk nisab. Nah, apakah yang mana yang kita pakai? Apakah satu-satu atau bersama? Sementara begitu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langlang. Langsung ke Ustadz Miftah. Mohon maaf untuk pertanyaan yang kedua bisa diulang Ustaz Rani. Diulang lagi Bu Langlang biar lebih jelas. Tentang tanah, Pak. Seandainya ada tanah tetapi tidak ditanami dengan tanaman-tanaman yang dipanen rutin seperti itu. Apakah itu juga dalam 1 tahun tetap dizakati? Kalau itu nyun sewu harganya misalkan sudah mencapai nisab atau bagaimana?
Oke. Dipersilakan Ustadz Miftah. Ya, terima kasih Ibu Langlang yang terhormat. Untuk pertanyaan pertama terkait harta anak tadi yang dimaksud, mohon maaf sebentar, laptop saya lowbat ya. Oh enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Tadi di buku itu dijelaskan harta anak yatim ya. Kalau tadi dimaksud itu memang tidak masuk pembahasan anak yatim ya, tapi masuk kategori zakat yang sudah atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah sampai nisab. Kalau memang sampai nisab itu dikeluarkan Ibu ya. Ngitungnya kapan? Mulai ia terkumpul sampai nisab. Ya, sekali lagi ngitungnya mulai dari terkumpul harta tersebut sampai nisab nanti tahun berikutnya, tahun Hijriyah. Kurang lebih itu Ibu. Karena tadi untuk syarat wajibnya itu tidak ada ia al-Islam, setelah itu ada lagi al-hur, terus ada memiliki nisab atau sampai nisab. Di situ tidak dibedakan anak kecil, siapapun di situ. Walaupun tadi ada penjelasan untuk anak yatim itu ada sebagian ulama diantaranya Abdullah ibnu Mubarak itu tidak harus. Ada 2 ulama tadi. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan tanah misalnya ditanami kayu misalnya. Lah itu tidak wajib zakat, kayu, tebu. Ada banyak pendapat nanti Ibu. Di antaranya tidak wajib zakat karena tidak masuk kategori yang diwajibkan untuk zakat yang sudah ditentukan dalam Islam. Kecuali kalau kayu tersebut itu dijual. Kalau dijual nanti masuknya kategori tijaroh. Kalau digunakan sendiri tidak. Nah, itu ke sana maksudnya. Jadi intinya zakat itu bagi harta yang berkembang untuk harta yang berkembang ya di situ. Ada yang punya pendapat itu maksudnya. Nanti kita coba bahas ya Bu, untuk yang athimar ya atau az-zuru' wa thimar, tanaman dan buah-buahan. Jadi tanaman yang disepakati itu gandum, jagung, dan tanaman yang lain diantaranya padi yang digunakan untuk apa namanya? Istilahnya kut itu bahan pokok ya. Kurang lebih itu. Selebihnya itu ada banyak pendapat. Di antaranya pendapat itu semua yang keluar dari bumi itu harus dikeluarkan zakatnya yang bernilai uang. Bahkan tidak sampai nisab pun harus zakat. Itu dari Abu Hanifah. Jadi tidak harus khamsatu ausuk atau 5 wasak. 5 wasak itu hitungannya 1 wasak 60 sok. 1 soknya itu 4,15 apa namanya 4,15 apa istilahnya retail. Kalau di kilokan itu 1 sok 2,4 sekian, hampir 2,5. Kalau itu bersih, bukan kotor, artinya tidak ada kisar atau tidak ada apa namanya kulitnya, yang tidak ada kulitnya. Itu kalau dikalikan 2,5 kilogram kali 60 kali 5 itu ketemunya kurang lebih 653,54 kurang lebih itu ya. Walaupun ada yang punya pendapat sampai hampir 700 memang kilogram ya. Itu mungkin sedikit melebar terkait dengan banyaknya zuruk dan thimar yang harus dikeluarkan zakatnya. Itu untuk az-zuruk, athimarnya sama yang asli ukurannya sekian, tapi untuk yang buah-buahan itu kalau yang di hadis itu memang kurma dan anggur. Terus bagaimana dengan buah-buah yang lain? Itu tadi sekali lagi ada yang semua yang keluar dari bumi itu dikeluarkan zakatnya. Ada ayat yang wa atu haqqahu yauma hasadihi. Jadi keluarkan zakatnya pada waktu panen.
Jadi berapapun panennya dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk yang dikeluarkan 10% atau 5%, tergantung air yang digunakan. Untuk tadi misalnya tidak dipanen secara rutin seperti halnya kayu misalnya, itu beberapa tahun baru dipanen, itu tadi ketentuannya ketika digunakan untuk dijual tadi, jual belikan. Itu wajib zakat. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, mohon maaf, setelah ini mungkin bisa ingatkan, mohon maaf untuk pertanyaan ketiga. Dipersilahkan lagi, diulang lagi. Oh, iya. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu suami istri Oh, punya iya, yang saya sampun ingat, ya. Mohon maaf, ya. Jadi zakat itu memang kewajiban tiap individu, Ibu. Tiap individu, baik walaupun ikatannya suami istri, ya. Termasuk harta yang ia miliki ketika berbeda. Kebetulan ini kan uang ya, sama maksudnya jenisnya. Misalnya berbeda itu suami misalnya punya harta berupa kambing, yang istrinya berupa sapi. Nah, itu ada pendapat masing-masing jenis berbeda, zakatnya berbeda, tidak bisa digabung terus nanti diambil nilai kalau kita rupiahnya harganya, setelah itu digabung sampai ke itu tidak seperti itu, tapi tiap jenis ia punya zakatnya sendiri-sendiri, termasuk pemilik. Ya, ini tiap orangnya, bukan gabungan. Misalnya nanti kalau dalam satu keluarga tidak suami istri saja, tapi tadi ya anak punya pekerjaan sendiri, setelah itu terus digabung semuanya, tidak seperti itu ya. Tapi masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri zakat itu. Tapi untuk anak, kalau memang terkait dengan nafkah ya, ini sampai ke nafkah ya. Kalau masih di tanggungannya, maksudnya belum bisa mencari nafkah sendiri, itu otomatis harta kan tidak punya ya. Jadi butuh penjelasan lagi intinya. Tapi intinya tadi sendiri-sendiri. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ustadz Miftah. Para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, saya berterima kasih kepada para sahabat yang tadi memberikan masukan-masukan sambil siaran ini berjalan terkait dengan kualitas suara, terkait dengan waktu dan sebagainya. Ustadz Miftah, belum juga sesi ini berakhir, sudah ada yang request nanti harus ada sesi berikutnya. Nampaknya nih ada tertarik juga ya dengan tema zakat ini, luar biasa. Selanjutnya Ustadz Miftah, kita berburu dengan waktu, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah masuk dan kami sampaikan di highlight dari acara hari ini. Yang pertama adalah bagaimana posisi strategis zakat di masa wabah seperti sekarang ini. Yang kedua adalah bagaimana zakat ini untuk bisa mensejahterakan umat. Sebenarnya background pertanyaannya adalah apakah zakat itu cukup dengan kita nih uangnya kita keluarkan bagi-bagikan, atau mestinya itu dikumpulkan dulu menjadi sebuah fund atau dana besar ya, dana kuat, sehingga bisa diselenggarakan sebuah program pensejahteraan umat dengan program yang akan mengubah atau menjadi pengungkit secara ekonomi. Jadi bukan zakat ala angpau gitu loh. Jadi ke amplop-amplop kecil yang dibagikan yang tidak ada efek dalam jangka panjangnya. Dipersilakan Ustaz. Ya. Terima kasih sahabat Yakwa yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sangat menarik sekali, bagus. Ini kontekstual yang kita alami. Jadi kalau menurut saya sendiri, zakat bisa berperan strategis di masa COVID, utamanya sekarang banyak kita jumpai para pegawai yang di PHK, tidak punya penghasilan, itu sekarang peran bisa lebih gencar lagi dan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi zakat ini. Jadi sangat berperan sekali terkait dengan datangnya wabah pandemi ini.
ya terkait zakat itu. Terus untuk pengumpulannya yang asli zakat itu kalau kita lihat dalam hadis dan sebagai rujukan ya ulama berfatwa itu bahwasanya zakat itu diambil dari orang kaya pada daerah tertentu untuk diberikan orang fakir pada daerah itu tertentu. Jadi di lingkungan orang kaya itu yang harus mengeluarkan zakat. Kalau masih ada orang fakir lebih diutamakan di situ maksudnya. Atau yang lebih membutuhkan di situ lebih diutamakan di situ. Kalau memang sudah ada yang lebih dekat dan lebih dekat dan seterusnya. Itu cara pendistribusiannya. Terus untuk cara pengumpulannya silakan lebih bagus memang kalau dikoordinir. Kalau jadi agama itu yang dilihat mana yang lebih paling banyak manfaatnya. Intinya itu ya. Tapi dalam hadis yang dijadikan tendensi landasan ulama berfatwa itu memang lebih diprioritaskan masyarakat sekitar orang kaya itu dan seterusnya melebar. Kurang lebih itu Satrani. Ya. Terima kasih Ustadz Miftah. Ada juga pertanyaan dari para sahabat. Pak, ini nanti ada sesi kedua atau tidak? Jawabannya adalah tidak ada sesi kedua. Untuk pagi ini kita hanya satu sesi saja. Begitu sesi ini ditutup, maka kita akan melanjutkan aktivitas. Belum buka puasa ya, puasanya nanti setelah maghrib ya. Ke zakat fitrah Ustadz Miftah. Apakah zakat fitrah itu harus dalam bentuk makanan pokok ke mustahik atau bisa dengan uang begitu? Jadi background pertanyaannya, kemarin ada sahabat yang siap untuk berzakat fitrah, kemudian masih bertanya bisa uang atau harus beras. Nah, saya menyampaikan secara organisatoris Yakwa akan bersikap setelah kajian hari ini. Jadi setelah kajian hari ini kita akan menyampaikan sikap yang jelas sehingga semuanya ada pengetahuan atau dasar dari keputusan yang diambil. Dipersilakan Ustaz. Ya. Sekali lagi agama memang lebih ke kemaslahatan. Cuman orang memandang mana yang paling maslahat itu berbeda-beda. Makanya di sini ada perbedaan madhab. Untuk yang jumhur diantaranya Asy-Syafi'iyah juga itu lebih lebih ke tadi bahan pokoknya. Ya bisa beras dan lain sebagainya. Karena kalau mungkin memandangnya kalau uang nanti repot untuk membelikan, harus beli dan lain sebagainya banyak. Saya tidak tahu itu pertimbangannya, diantaranya itu ya pendapatnya. Kalau Imam Abu Hanifah boleh. Abu Hanifah boleh berupa uang. Mungkin beliau memandang lebih manfaat terkait dengan uang itu karena yang lebih tahu kebutuhannya, termasuk tidak hanya zakat fitrah ya, zakat yang lain itu tidak harus bisa kimahnya atau harga. Misalnya kalau kambing sampai 40 itu tidak harus satu kambing enggak, tapi harga kambing satu itu berapa, itu bisa dikeluarkan semacam itu sampai Abu Hanifah. Tidak hanya zakat fitrah saja ya. Mana yang lebih maslahat lah. Orang-orang ini memandang mana yang lebih maslahat berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing mungkin ya. Kurang lebih itu ya Ustaz Rani. Terima kasih Ustadz. Berikutnya adalah cara menghitung zakat. Saya kira ini adalah sebuah pertanyaan yang saya menduga background pertanyaannya itu ada enggak sih software yang mudah gitu. Jadi kita masukkan harta kita, jenisnya apa, keluar zakatnya harus sekian. Itu adakah yang Ustadz rekomendasikan kalau ada? Kalau tidak nanti kita minta barangkali di antara para hadirin untuk pagi ini sudah punya rekomendasi ada software atau alat untuk menghitung dengan cepat begitu. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih. Terkait dengan software saya tidak punya, tapi dalam agama itu sudah ditentukan dengan mudah yang asli. Biasanya kita kebanyakan kan punyanya harta ya di kalangan kita. Untuk harta ini 2,5 itu mudah kok. Ada hartanya berapa, tinggal dikalikan 2,5 ya. 2,5% sudah ketemu itu keluarnya berapa. Intinya itu. Yang ya, tentang nisab jadi Ustadz walaupun sudah disebutkan bisa diperkuat lagi karena ini harga emasnya melonjak tinggi. Sekarang berapa? Ya, kalau gitu tergantung harga emas ya, karena harta itu tidak patokan. Yang jadi patokan itu emas. Karena harta itu berubah-ubah. Mungkin 20 tahun yang lalu tidak sampai, apalagi 20 juta ya.
mungkin 15 tahun yang akan datang juga mungkin sampai ratusan juta sangat kemungkinan. Tapi kalau emas Sudah sama disebutkan berapa tadi nisabnya berapa gram emas? 85 gram. 85 gram. Silahkan Ya. emasnya ditimbang sendiri-sendiri nanti punya berapa gram di rumah. Ada tinggal 85 kali harga emas terkini selama setahun sudah ada untuk itu untuk dizakatkan atau belum. Kemudian Ya, tadi kalau perhiasan Ustadz, kalau perhiasan al-khuli maksudnya. Ya. Kalau perhiasan itu memang ada beda pendapat, tapi jumhur harus dizakati kalau sudah sampai nisab. Jumhur harus dizakati kalau sampai untuk perhiasan wanita ya. Iya. Kalau sampai nisab harus dizakati. Kalau zakatnya sekali saja atau tiap tahun keluar, Ustadz? Tiap tahun, karena memang haul tadi memandangnya. Jadi memang seseorang itu dituntut untuk berbagi. Di sini Islam itu sebagian kecil ya yang harus dikeluarkan, diantaranya zakat itu. Iya, baik. Ya. Ustadz, untuk hari ini walaupun bahasanya masih sangat banyak dan saya yakin sahabat tidak sabar juga ya untuk menanti sesi-sesi berikutnya, tapi kita harus sabar ya pelan-pelan agar kita bisa mencerna pelan-pelan sehingga kita bisa mencerna dan memahami. Untuk khusus untuk sesi hari ini sebelum ditutup bisa diberikan concluding remark, silahkan Ustadz. Ya. Sahabat Yakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur untuk pembahasan zakat memang pembahasan yang sangat luas, yang asli di buku ini saja lebih dari 100 halaman. Kalau bukunya saya menggunakan Maktabah Syamilah. Jadi banyak sekali memang rincian-rinciannya, dan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan detail satu persatu, utamanya di kesempatan semacam ini. Boleh nanti menghubungi secara pribadi, boleh untuk bertanya, berdiskusi mengenai zakat ini. Semampu saya, setahu saya akan saya sampaikan. Saya kuatkan dengan dalil-dalil yang ada pada buku yang saya pelajari dan yang saya punya nanti. Kurang lebih itu. Terus untuk inti dari materi ini mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi muzaki semuanya dan betul-betul bisa melaksanakan rukun yang sangat berat sekali karena hubungannya sama Allah dan hambanya Allah langsung. Utamanya hak-hak ini tidak milik kita, kita hanya dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, sekali lagi, bukan milik kita tapi itu hak orang fakir miskin dan mustahik yang lain yang harus kita berikan kepadanya, itu bukan hak kita. Terima kasih, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selesai ya Ustadz Rani ya dari saya ya. Terima kasih Ustadz, sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan apresiasi atas waktu, tenaga, dan pikiran yang Ustadz sampaikan kepada kami, merupakan sedekah ilmu yang insya Allah Allah balas dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga dengan para sahabat sekalian, sebelum saya undur diri, ada Ibu Langlang bersama keluarga. Saya kira ini bersama keluarga semuanya ya. Ada Mas Fadil bersama keluarga, Pak Edi, Ibu Yusnita, Pak Din, Ibu Prof. Amin Ratno Ningsih. Kemudian teman-teman yang usernya merek, mohon maaf ya, saya tidak bisa manggil nama ini. Ada Asus, ada Lenovo, ada Pak Bambang Purwanto. Alhamdulillah ini Pak Bambang dari Pasar Kambing ini ya, daerah Pasar Kambing maksudnya. Assalamualaikum Ustadz. Oh, silakan Pak Bambang, silakan ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak karena alhamdulillah akhirnya sekarang saya bisa bergabung dengan Yakwa. Setelah beberapa saat saya belum bisa connect. Sebenarnya tadi saya mau menyampaikan pertanyaan ke Ustadz Miftah, tapi insya Allah jika besok ketemu di kampus akan saya tanyakan pribadi ke beliau. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Kemudian Matur nuwun sekali, terima kasih. Ada Pak Bambang Murdadi, alhamdulillah beliau ini sibuk sekali, sehari bisa jadi host 3 kali di 3 siaran yang berbeda. Jangan-jangan malah saya menduga ini beliau jadi host di 2 tempat yang berbeda, itu kameranya 2. Nah, kemudian ada Miss Indang dari Kampung Inggris, Miss Eri, terima kasih sudah hadir. Ini teman-teman Kampung Inggris, Ustadz mohon juga bimbingannya karena ini
mereka membawa misi yang sangat penting pendidikan sehingga harus memperbanyak dan menambah ilmu agamanya. Saudara Fahrial, Ananda apa saudara ini ya? Adis ya. Kemudian Bu Ferry, Miss Laili, ada Miss Nurlistiana, kemudian ada Bu Nastiti, Masya Allah menggunakan username almarhum ya Pak Poniman. Kemudian Bu Penny dari Temanggung, Miss Tri Hidayanti. Miss Tri ini mungkin sekarang di luar kota ya, di Jepara. Ibu Utami, kemudian Merek, kemudian Miss Willis, dan Bu Yunita Irmawati. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Bagi yang tidak nampak di layar, mohon maaf kalau tidak tersebut. Nah, kita bisa berjumpa lagi. Di beberapa kesempatan yang akan datang tentu akan lebih banyak informasi-informasi tentang kajian yang dilaksanakan oleh Yakwa dan sahabat Yakwa. Perlu diketahui teman-teman sekalian, para sahabat Yakwa aktif di lingkungannya masing-masing. Para sahabat Yakwa juga aktif di afiliasinya masing-masing. Oleh karena itu kita saling mendukung ketika ada salah satu sahabat Yakwa yang mungkin menjadi pembicara atau menjadi host atau sekedar menyampaikan informasi adanya kegiatan dakwah, mari kita sambut dengan gegap gempita, dengan gembira untuk ikut hadir ya, untuk ikut hadir. Sekali lagi kehadiran kita di dalam mencari ilmu itu insya Allah menjadikan kita lapang dada untuk bisa memahami agama ini dengan baik. Sebagaimana tadi misalnya contohnya dicontohkan oleh Ustadz Miftah, gimana zakat fitrah itu harus uang atau harus apa boleh dengan makanan pokok? Dijawab ternyata jawabannya sangat gampang bagi kita ya. Jadi dipahami mudah, dilaksanakan juga mudah. Dengan kita semakin rajin mengaji ini, agama ini akan semakin kelihatan kemuliaannya dan akan sempurna dengan kita amalkan bersama. Saya Rohani yang mengantarkan sahabat sekalian untuk kajian pada pagi hari ini menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, dan mohon maaf jika ada kekurangan, juga mungkin ada ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara hari ini, dan kita bisa ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang. Wa'alafu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.